setia. Kamu siapa yang sekarang belum vaksin booster? Karena sekarang pemerintah sangat menganjurkan kalian untuk vaksin ketiga alias vaksin booster. Efeknya apa? Nggak ngerti efeknya apa. Soalnya juga yang udah divaksin booster juga masih ada pula yang kena COVID-19. Terus apa gunanya vaksin? Hello. Ya, oke, kita nggak akan ngomongin soal itu, kita akan ngomongin efek dari booster itu sendiri. Jadi vaksinasi COVID-19 ini memang sekarang sangat digalakkan banget untuk dosis boosternya ini. Jadi ada beberapa orang mungkin yang telah melakukan vaksin yang pertama, yang kedua, terus juga booster. Terus ada juga yang ngomong ada efeknya dan ada yang nggak berefek. Kebanyakan sih ada efeknya ya. Dan itu nggak usah takut karena itu merupakan hal yang normal kepada tubuh. Karena tubuh kamu itu saat dimasukkan vaksin itu sedang membangun perlindungan diri kamu dari virus yang bisa masuk ke tubuh kamu. Nah, ternyata ini ada efek sampingnya. Ini yang ternyata juga bisa mempengaruhi ke aktivitas kehidupan sehari-hari kalian setelah mendapatkan suntikan booster ya. Jujur saat vaksin pertama, vaksin kedua setahun yang lalu aku sama sekali nggak ngerasain efek apa-apa setelah disuntik. Tapi kemarin itu baru beberapa minggu kemarin dapat vaksin booster dan efeknya aduh ya ampun, kepala mau pecah, panas, demam tinggi. Aduh, langit-langit kamar tuh rasa mau rubuh di atas gue gitu kan ya. Nah, ternyata nih mengutip dari cdv.gov, efek samping yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang sangat tidak biasa terjadi setelah vaksinasi apapun, termasuk ini vaksin COVID-19 ini. Jadi menurut uji klinis yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat atau FDA, apabila efek vaksin terjadi biasanya terjadi dalam waktu 6 minggu setelah menerima dosis vaksin. Kalau aku nggak perlu nunggu 6 minggu, malamnya langsung deh tepar ya. Jadi selain itu gengs, FDA juga mengumpulkan data pada masing-masing vaksin COVID-19 resmi setelah minimal 2 bulan atau sekitar ya 8 minggu ya setelah dosis terakhir. Nah, lalu apa saja nih efek samping dari vaksin COVID-19 untuk booster ya? Buat kamu yang belum booster, kamu wajib mendengarkan ini dan ajak pula teman-teman kamu buat mendengarkan podcast ini ya. Yang pertama ini, efek sampingnya di lengan ini saat kalian mendapatkan vaksin adalah rasa sakit tentu aja. Kemerahan banget di bekas coblosan suntikan itu ya, bekas jarumnya itu. Dan juga pembengkakan, sampai sekarang pun bengkak di lubang suntiknya itu di lenganku masih ada, masih kayak bintil habis kegigit nyamuk gitu bekasnya, dan juga masih sedikit pegal-pegal atau bahasa Jawanya kemeng bre gitu kan. Dan masih tentunya ada rasa sakit, ada rasa perih-perih pegal-pegal tentunya itu di lengan. Nah, gimana nih di seluruh tubuh? Otomatis lebih dahsyat ya. Kalau berdasarkan dari FDA tadi, efek untuk seluruh tubuh adalah kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, demam hingga mual. Kalau di aku kemarin yang habis booster, kelelahan itu sudah pasti. Jadi jalan di rumah ini ya, jalan dari kamar mau ke kamar mandi pun yang hanya berapa meter sih, itu sangat kelelahan dan keringetan. Ini gue kayak ngelilingin lapangan bola 7 kali gini ya. Padahal cuma jalan berapa langkah aja udah sangat keringetan dan gampang lelah, terus nafasnya itu kayak terengah-engah gitu kan. Terus sakit kepala itu sudah pasti. Pas tidur terus mau bangun itu hanya untuk duduk ya, belum berdiri. Itu kepala bagian belakang sama samping itu rasanya nut kayak gitu kan. Udah nggak tahan banget gitu kan. Jadi duduk pun nggak bisa. Duduk pun nggak tahan karena saking kepalanya sakit itu. Kemudian nyeri otot dan kalau di nyeri otot ini aku ngerasain semua badan, semua sendi itu pegal-pegal, dan kalau disentuh sama tangan sendiri itu rasanya aduh perih banget. Jangankan sama tangan sendiri, buat mandi kena air pun rasanya badan tuh mau rontok semua kan ya. Dari tangan, punggung, terus kaki, paha, rasanya ototnya tuh nyeri semua rasanya. Terus panas dingin ini udah otomatis demam yang sangat tinggi banget, dan ini dirasakan aku malam hari setelah terjadinya penyuntikan booster. Dan ini demamnya cuma 2 hari aja sih, nggak usah lama-lama ya.
Dan mual, kalau ini mual gara-gara aku habis tiduran langsung berdiri karena mau ke kamar mandi itu, tapi rasanya tuh mual. Dan waktu itu unfortunately aku langsung muntah makanan yang habis aku makan ya. Itu dia yang aku rasain, tapi ini sakitnya gak lama-lama karena cuma 3-4 hari aja. 3-4 hari, kalau buat para pekerja juga udah kehilangan segalanya gitu kan ya. Oke, itu dia buat kamu yang belum tahu efek sampingnya, aku kasih tahu, dan aku juga literally merasakan sendiri ya. Tapi juga ada beberapa orang yang gak ngerasain separah aku. Ada cuma ngerasain panas aja, terus ada yang ngerasain demam tapi masih bisa dibuat aktivitas, itu juga ada. Nggak separah aku, jadi juga beda-beda sih. Jadi juga emang dapat efeknya itu beda-beda setiap orang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini nih mengutip dari laman smartcity.jakarta.go.id ada sejumlah alasan seseorang mengalami reaksi berbeda terhadap vaksinasi. Diketahui, gengs, tidak semua orang mengalami efek samping setelah mendapatkan vaksin COVID-19, terutama booster ya. Dan hal ini disebabkan karena imun setiap orang itu beda-beda. Nah, yang mempengaruhi perbedaan sistem imun ini adalah yang pertama faktor genetik, yang kedua gender, yang ketiga diet, dan yang terakhir atau yang keempat itu lingkungan sekitar. Nah, kalau soal gender mungkin aku percaya karena di sekelilingku yang bareng-bareng vaksin ini mereka yang perempuan, mereka yang wanita malah justru yang lebih parah. Sementara yang laki-laki malah ya gak ngefek nih ke aku, booster biasa-biasa aja, paling cuma pegel aja atau nyeri aja di lengan. Tapi buat yang wanita malah justru mereka yang parah, termasuk aku. So gak ngerti, pokoknya buat kalian jangan lupa kalau mau vaksin paginya harus sarapan, dan setiap harinya kalian harus minum vitamin suplemen, vitamin C atau vitamin D gitu kan ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, amin. Kita harus bergandengan meski harus berjarak karena pandemi ya. Oke, jangan lupa untuk selalu simak Tribun News Podcast hanya di Spotify. Aku Delta Gonzales, goodbye.